Orang tua saya pada saat itu tidak mampu menyekolahkan saya untuk lebih lanjut ke atasnya. Ya, kebetulan teman-teman saya di kelas 6 itu setelah selesai banyak yang merantau ke Penyambungan dan Kesidimpuan dan ke Medan untuk sekolah. Nah, sementara saya karena keterbatasan saya juga menyadari bahwa orang tua itu tidak mampu, sehingga untuk mengisi ruang saya tidak berhenti sekolah, saya ikut lagi kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kita jumpa lagi di program talk show Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Kali ini sahabat di Stat FM, kita sudah kedatangan tamu kita pada hari ini, yaitu Bapak Saifullah Nasution yang sudah hadir di studio. Dan kita mengambil tema dan mengangkat tema dalam dialog Ruang Paslah kali ini, yaitu menunda pensiun demi Madinah. Nah, sahabat Stat FM, kita tahu menolak pensiun atau lebih tepat disebut menunda pensiun. Itulah yang sekarang dilakukan oleh Saifullah Nasution SHMM, walau sudah 39 tahun berkarir di eksekutif. Sebagian besar di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Saifullah belum mau pensiun untuk mengabdikan hidupnya pada bangsa dan negara. Walau kini tak lagi menjadi birokrat di Kementerian Keuangan, tokoh asal Gunung Baringin, Penyambungan Timur ini mengabdikan dirinya di organisasi kemasyarakatan. Dia mengemban amanah sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Nasution atau lebih populer disebut dengan Ikanas. Tak puas hanya berkiprah di Ikanas, Bang Ipul, sapaan akrabnya, juga menjadi pengurus Partai Golkar. Dia menempati posisi sebagai Wakil Ketua Bidang Pertahanan dan Permukiman Rakyat di DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Di bawah naungan partai berlambang pohon beringin inilah, Bang Ipul juga ingin menyumbang atau menyambung aspirasi rakyat Sumatera Utara di gedung DPR RI pada pemilu 2024. Dia mencalonkan diri dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II. Namun Bang Ipul belum beruntung, perolehan suaranya tidak mencukupi untuk meraih kursi di gedung Parlemen Senayan. Namun kegagalan itu tak membuat suami dari Ibu Yupri Astuti ini patah arang. Mengabdi untuk masyarakat sepanjang hayat masih dikandung badan, barangkali menjadi landasan yang dipijak Bang Ipul untuk terus mencoba menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Namun kali ini Bang Ipul ingin menghabiskan masa pengabdiannya di tanah kelahirannya, yaitu Mandeling Natal, Bumi Gordang 9. Bang Ipul pun maju sebagai calon bupati untuk berkontestasi pada Pilkada Madinah 2024. Dan alhamdulillah dapat meraih orang nomor 1 di Mandeling Natal, yaitu Bupati Mandeling Natal bersama wakilnya Ibu Atika Azmi Utami Nasution. Nah, untuk hajat yang mulia itulah Bang Ipul diusung oleh beberapa partai politik untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati pada pemilu 2024 kemarin. Di tengah-tengah publik Madinah, nama Saifullah Nasution ini adalah digadang sebagai calon bupati yang kuat dan memenangkan pilkada pada Pilkada Madinah 2024. Nah, dari sisi karir, Bang Ipul ini di eksekutif selama 39 tahun. Semestinya ini waktu untuk menikmati masa pensiun. Tapi beliau berpikir alangkah baik manakala ilmu yang diperoleh selama berkarir dimanfaatkan untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam memajukan Mandeling Natal yang memiliki slogan Madinah Maju, Madinah Madani. Itulah yang disampaikan oleh beliau pada saat Pilkada 2024 dan alhamdulillah beliau sudah dilantik resmi menjadi Bupati Mandeling Natal.
Ketua Umum Akademi Seni dan Bela Diri Karate Indonesia ini tak mau menyia-nyiakan setiap peluang dan ruang yang bisa digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat, terutama di Tano khas Sorangan yang juga Tano Sere ini. Menurut alumni SD Gunung Baringin ini, Madinah masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lain di wilayah Sumatera Utara. Untuk itulah dia ingin mengejar berbagai kemajuan daerah lain jika diamanahkan dan diberi amanah oleh rakyat saat ini di Kabupaten paling selatan di Sumatera Utara ini. Nah, untuk mengetahui semua ini, mari kita ulik siapa sebenarnya tokoh daerah yang sudah punya nama di level nasional ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Radio Start FM Bang, di Ruang Pasla ini. Udah beberapa kali kita negosiasi, mudah-mudahan ada waktu nih Bang. Insya Allah. Oke Bang, kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana perjalanan Abang ini, tokoh kita kali ini yang saat ini menjadi Bupati Mandailing Natal untuk periode 2025-2030 nih. Bang, Abang ini kan dikenal orang sebagai tokoh nasional, berkiprah di birokrasi lama. Kemudian Abang malang melintang secara nasional kan. Nah, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai ini, Kementerian Keuangan, Bang. Iya. Tapi kenapa sih Bang Anda itu tertarik di masa menunda pensiun itu menjadi bupati? Tapi yang paling penting dulu Bang, bagaimana sih Abang menghabiskan masa kecil waktu itu di Gunung Baringin, Bang? Ya, baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam bahagia untuk kita semua. Iya. Tentu kesempatan yang sore ini adalah kesempatan yang luar biasa buat kami untuk bisa menghadiri undangan dari Star News FM dan suatu kehormatan bagi kami. Saya memang adalah salah satu putra Gunung Baringin yang memang lahir di sana dan besar di sana dan bersekolah di sekolah SR namanya dulu, sekolah rakyat. Yang saat ini termasuk program Pak Presiden juga. Betul, SR ya Bang. Sekolah rakyat ya. Jadi saya lahir tahun 1961. Kemudian ya hidup di keluarga Bagas Godang Gunung Baringin. Kemudian tentu kami bersaudara ada 8 orang. 8 orang. Saya ini termasuk anak keempat ya. Anak keempat ya. Di bawah saya masih ada 4 lagi. Dan kebetulan saya juga adalah anak pertama laki-laki. Dari 8 bersaudara itu kami hanya 2 laki-laki dan saya yang pertama. Tentu kalau orang di Mandailing ini namanya laki-laki itu adalah tulang punggung daripada keluarga. Ya begitulah perjalanan hidup di masa lalu tahun 60-an itu tentu kehidupan tidak seperti sekarang ya, sangat sederhana, penuh keterbatasan. Kehidupan itu bergantung orang tua saya walaupun keturunan raja tetap Mangomo sebagai pangguris kan. Walaupun ada kebun tapi ya namanya harus berusaha mangguris dulu baru dapat penghasilan. Nah, sejalan dengan itu saya kan mulai sekolah, mungkin kalau nggak salah usia 6 tahun lebih ya. 6 tahun lebih ya. Udah mulai saya sekolah SD di Gunung Baringin kelas 1. Saya jalani kurang lebih 6 tahun selesai. Kalau saya tidak salah selesainya di tahun 72 itu. 72 saya selesai sekolah SD. Kemudian orang tua saya pada saat itu tidak mampu menyekolahkan saya untuk lebih lanjut ke atasnya, artinya karena dengan situasi yang sangat sederhana, adik-adik masih banyak, kemudian kakak saya juga masih ada. Saya ingin sekolah sebenarnya, melanjutkan. Kebetulan teman-teman saya di kelas 6 itu setelah selesai banyak yang merantau ke Penyambungan dan Kesidimpuan dan ke Medan untuk sekolah. Nah, sementara saya karena keterbatasan saya juga menyadari bahwa orang tua itu tidak mampu.
Itu baru setingkat SMP ya? SD. SD ya, SD, baru selesai ya. SD ya. Sehingga untuk mengisi ruang saya tidak berhenti sekolah, Ya. saya ikut lagi kelas 6 pada saat itu. Kelas. Tapi walaupun saya tidak terikat dengan siswa aturan belajar mengajar, tapi saya pada saat itu ikut kembali bersekolah di kelas 6. Ya, Saya artinya minta ada jeda 1 tahun sebelum melanjutkan ke SMP ya? Iya, artinya saya minta izin sama kepala sekolah pada itu Pak Soli Lubis Pak namanya. Soli ya. Ya silakan kamu ikut-ikutnya. Maksud saya itu sebenarnya karena ya satu mengobati hati saya yang ingin belajar, yang kedua memang saya tidak kepengen ada ruang yang kosong menganggur gitu. Ya. Nah, dalam perjalanannya karena dorongan yang sangat kuat, saya minta izin sama emak. Karena di Medan itu kan orang tua saya, ibu saya itu aslinya dari Melayu kan. Melayu dari Bedagai. Cuman kakak-kakaknya ada di Medan lah. Sehingga bagaimana mak kalau saya ikut sama uak gitu ya. Sama uak ya. Sama beliau, Encik juga. Ya, Mencik juga. Kemudian abangnya ayah juga kebetulan banyak di Medan. Gitu. Sehingga atas dasar itulah saya memberanikan diri untuk merantau ke Medan. Padahal ini usia 12 tahun. 12 tahun. Dan pada saat itu saya dilepas sama orang tua saya, ayah sama ibu itu di Najola dong karena restoran Bahagia. Ya, Bahagia. Untuk naik mobil ke Medan. Bis ke Medan, betul. Disitulah saya dilepas naik Sampagul. Sendiri, dititipkan saja sama supirnya. Ya. Ini anak saya nanti turunkan di daerah Simpang Limun kan. Ya sudah, saya dengan Bismillah berangkat dan berani. Sampailah saya di Simpang Limun, on madalan na mijur muson dilepas begitu saja oleh supirnya ya. Ya, karena semangat mungkin keinginan yang luar biasa. Ya, saya sampai sana, kemudian dari Simpang itu masuk ke dalam di Gang Selamat, kurang lebih mungkin sekitar 1 kilo saya jalan kaki ke dalam. Nah, uak saya itu kakaknya ibu yang juga perempuan, suaminya adalah guru kepala sekolah SD di situ. Saya beberapa bulan tinggal di situ, kemudian saya pindah ikut kakak anaknya uak. Anaknya uak dari ayah. Kebetulan beliau itu suaminya orang Aceh. Saya belum sekolah, masih belum ajaran baru kan. Saya tinggal sama beliau, diajak kalau Semawe, karena beliau dulu dia kerja di Mobil Oil namanya. Jadi perusahaan minyak lah ya. Nah, pada tahun 73 itu sebenarnya ajaran baru, saya sambil namanya menumpang di rumah itu di sekolah apa saja pun dimasukkannya terima aja lah kan gitu. Nah, saya sambil bantu di rumah, pagi disuruh belanja suruh ngepel ya dilaksanakan semua lah. Habis itu siang disuruh sekolah, ya alhamdulillah sekolah. Itu dulu sekolahnya di mana Bang? Di SMP atau bukan di sekolah teknik dulu di sekolah teknik. Iya, tingkat SMP ada sekolah teknik ya. Betul. Karena beliau memang hobinya juga mobil, jadi ya kamu cocok ini aja kan. Berarti Abang masuk sekolah teknik jurusan mesin ya? Iya, kan? Bangunan atau mesin ya? Mesin ya. Itu 3 tahun. 3 tahun. Enggak sampai 3 tahun saya ke Jakarta. Ya, SMA-nya di Jakarta Bang? SMA gini ceritanya, artinya saya ke Jakarta, kemudian saya nggak lulus di ST itu, tapi saya meluluskan diri di SMP, Taman Siswa yang di Jakarta. Nah, setelah itu kebetulan saya punya orang tua angkat di Bea Cukai, saya tinggal bersama beliau. Nah, saya sekolah di SMA Nasional di Jakarta. SMA Nasional di Jakarta. Tapi Abang udah bekerja belum? Belum. Karena itu kan bekerjanya testing bekerja itu tahun 82. Begitu tamat. Sambil sekolah, saya memang kebetulan hobinya main bola. Main bola. Dari Medan pun saya sudah ikut PSMS Junior ya, bukan di klub-klub sana di Bintang Utara kalau saya nggak salah. Bintang dulu. Utara ya. Iya. Bintang Utara. Karena junior di situ, kemudian begitu ke Jakarta karena di komplek Bea Cukai. Kemudian di komplek kami itu ada sekolah bola Bea Cukai. SSB ya. SSB.
Tapi karena usia sudah di belum remaja lah ya. Ya. Saya tidak masuk di SSB-nya, tapi sudah ada klub kan. Ada klub di usia sekian gitu. Ya, di Bea Cukai itu ada klub utama, namanya Bina Taruna. Di bawahnya ada klub pendukung utama. Ada Bintang Taruna, Gema Taruna, sama Wajah Baru. Saya di Bintang Taruna waktu itu. Oke Bang, sebelum berangkat misalnya pada saat itu kan kondisi penyambungan katakanlah begitu Gunung Baringin begitu tahun 70-an kan transport sulit barangkali itu kan. Lalu penyambungan juga masih sepinya luar biasa gitu kan. Apa yang paling ingat Abang pesan orang tua Abang yang mau merantau lah katakan begitu atau sekolah ke Medan? Sebenarnya secara khusus orang tua itu tidak ada memberikan hal-hal yang nasihat ya. Tapi kan secara setiap hari kan kita sudah memang dibentuk menjadi orang yang pertama kita di Madinah ini sangat religius, sangat kuat agamanya ya. Artinya mulai sejak kecil kita sudah ditanamkan bahwa sekolah SD sorenya di madrasah. Habis madrasah malam mengaji kan? Itu udah protap lah itu ya. Bahkan ibu saya dulu kalau nggak ngaji malam besok cari makan di luar kan ya, jangan makan di rumah kan. Itu siklus waktu kita masa kecil gitu. Dengan itu kan terbentuk mungkin ya, terbentuk dan itu saya rasakan sekarang anak ajaran itu tanpa diperintah pun kita sudah harus terpanggil melaksanakan kewajiban itu ya. Itu kan di usia 12 katakanlah 12 tahun pada saat itu Pak. Berangkat. Gimana sih perasaan Abang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, keluarga, masih sangat usia usia remaja juga belum. Katakanlah masih anak-anak gitu ya. Abang meninggalkan itu. Saya pikir Bang, secara manusiawi ya, kita di usia 12 itu belum bisa membuat sesuatu analisa maupun kebijakan terhadap itu. Perasaan pun tidak. Yang penting saya pengen sekolah. Pengen sekolah, bagaimana supaya sekolah gitu. Niat itu yang membuat itu aja yang motivasi. Kemudian karena melihat orang tua tidak bisa melanjutkan. Seandainya saja orang tua menjanjikan kamu nggak usah berangkat tahun depan sekolah di Penyambungan, mungkin saya tidak berangkat, tidak akan berangkat. Dan artinya mau sekolah menunggu asal. Tapi janji itu nggak ada kalimat seperti itu. Kamu adik-adikmu masih banyak kan. Jadi ya sudah saya harus bagaimana agar bisa sekolah apapun nanti terserah lah. Yang penting saya berangkat dulu kan gitu. Teman kecil masih ada Bang? Kira-kira sekarang? Saat ini masih ada, tapi mungkin bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung. Ya. Saya lihat ada beberapa lagi di Gunung Baringin, baik laki-laki maupun perempuan. Nggak lebih dari 10 orang lah. Lebih dari 10 orang yang masih hidup. Baik Bang, itu tadi sahabat Istad FM, itulah perjalanan masa kecil seorang tokoh kita yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mandailing Natal. Nah, saat ini kita akan bertanya nih Bang. Ini yang menarik nih Bang. Dipercaya menjadi Ketua Umum DPP Ikanas Bang, atau organisasi yang mewadahi pemilik Marga Nasution. Saya Siregar sebenarnya Bang. Nasution gitu kan. Nah, yang notabene pewaris tanah Mandailing. Sementara Anda sendiri misalnya hanya menghabiskan umur masa SD di Gunung Baringin. Tidak dalam pemahaman mengenai Nasution atau dari teritorial wilayah Mandailing gitu Bang. Betul. Tapi mengenyam pendidikan di Jakarta, di Surabaya. Bisa nggak sih Bang diceritakan kenapa sih tertarik? Apakah karena darah Harajawan itu dari Gunung Baringin itu sehingga Abang mau menerima, padahal ini kan organisasi kemasyarakatan. Betul. Pengeluarannya dalam membina organisasi apalagi di perantauan itu Bang. Pertama memang sejak saya sekolah saya sangat senang berkelompok dan berorganisasi ya. Berorganisasi. Nah, artinya kalau ada di sekolah OSIS kita jadi OSIS, yang pengurus. Kemudian begitu saya mulai bekerja di Bea Cukai itu sangat banyak pendidikan yang saya kenyam. Itu selalu menjadi kalau nggak ketua ya komandan gitu. Selalu artinya menjadi stakeholder lah di organisasi. Jadi terlibat dengan organisasi itu. Nah, itu pertama. Kemudian dalam perjalanan tugasnya tentu kami pindah-pindah ya.
Dari pertama saya masuk di Surabaya, kemudian pindah ke Kalimantan Barat, kemudian pindah ke Jakarta. Nah, saat kami di Jakarta itu mulailah kami bertemu dengan keluarga besar Nasution. Tentu rasa rindu, rasa ingin bersama dengan orang Mandailing itu sangat besar. Nah, waktu itu ada pemilihan pengurus atau munas Ikatan Keluarga Nasution yang dilaksanakan. Saya dibawa sama Benny Nasution, Benas saat ini untuk bisa bergabung di Ikanas. Waktu itu beliau itu sekretaris ya? Beliau sekretaris dan saya waktu itu jabatan di Bea Cukai kepala seksi lah. Tapi masih di Tanjung Priok kalau nggak salah ya. Nah, pada singkat ceritanya karena di dalam kepengurusan itu juga perlu memang anak-anak muda yang mensupport kegiatan Ikanas ini, maka saya dimasukkanlah sebagai salah satu kepala seksi yang membidangi Ikanas di Jawa, di sektor Jawa. Artinya karena saya lama tugas di Jawa dianggap bisa membawa atau mengajak keluarga besar Nasution yang ada di Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Sejalan dengan perjalanan itu, kemudian saya aktif memang dan setiap kegiatan, walaupun saya di daerah mana, setiap acara pengajian, seminar dan segala macam selalu ada tampil dan itu memang suatu organisasi yang saya lihat pengkaderannya cukup bagus. Jadi sehingga sejalan dengan usia bertambah, jabatan juga naik dari kepala seksi menjadi bidang kemudian menjadi wakil ketua umum dan terakhir terpilih menjadi ketua umum. Ya. Oke, Bang. Nah, ini kan ketertarikan sebagai ketertarikan terhadap organisasi komunitas Nasution itu karena ingin bergabung dengan Nasution. Lalu ada nggak tuh Bang program dari Ikanas ini untuk untuk kemaslahatan masyarakat, itu apa yang Abang usung ya ketika sampai saat ini barangkali masih menjabat sebagai ketua Ikanas? Organisasi Ikatan Keluarga Nasution itu dibentuk dengan ikatan darah. Ikatan darah. Dengan Sabutua gitu. Dan tidak ada sedikit pun nilai komersialitas di situ. Sifat sosialnya sangat tinggi. Sehingga semua program yang ada di Ikanas ini tentulah bagaimana agar warga Nasution anak burunya termasuk Abang juga masuk anak burunya di situ karena semua marga ada ya. Itu selalu tujuannya sosial dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya mulai dari pengajian, artinya Siriaon dan Siluluton. Kalau ada orang yang punya hajat horja ya kita harus memfasilitasi bagaimana kita bisa tampil dan menyiapkan adat istiadat untuk itu. Bagaimana kalau salah satu warga kita ada siluluton kesusahan, kita juga harus tampil di sana untuk bisa eksis Nasution berbuat. Di samping itu tentu kita bagaimana agar bisa mendata seluruh warga Nasution itu seluruh Indonesia berapa sih gitu. Dan saat ini sudah berada di beberapa daerah, Bang. Sudah, kalau kita nggak salah tuh warga Nasution kurang lebih 10 juta lah. 10 juta komunitas Nasution itu di seluruh Indonesia. Yang di luar negeri ada, Bang? Ada tentu. Itu tetap ada organisasi di sana, tidak? Tidak ada, tetap tunduk di dalam organisasi Ikanas ini. Tapi di Sumatera Utara ada pengurus wilayah namanya. Ada. Jadi di beberapa provinsi ada pengurus provinsi, kemudian di beberapa kabupaten ada pengurus DPC Ikanas. Nah, khusus Sumatera Utara karena memang di sini basisnya Nasution, hampir semua kabupaten kota mungkin ada pengurus DPC Ikanas. Masih bisa Mosir barangkali ada Nasution di sana ya. Oke, baik. Nah, sahabat Istad FM, kita sudah mengulik perjalanan tokoh kita yang sangat menginspirasi, mulai dari masa kecilnya, kemudian masa sekolah, pendidikannya, lalu sebagai organisasi komunitasnya di Ikatan Keluarga Nasution, sudah kita ulik, dan bagaimana kita akan mengulik beliau masuk pada ranah politik ini yang lebih hangat perbincangan kita selepas yang satu ini.